Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, menarik kita memerhatikan perintah-perintah Allah menyangkut rukun Islam. Ketika memerintahkan kita untuk bersyahadat, Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Dia, Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Kita diperintahkan untuk mengetahui karena kita diminta untuk bersaksi. Kesaksian harus atas dasar pengetahuan. Ketika kita diperintahkan salat, Allah berfirman, aqimus sholat. Biasa diterjemahkan dirikanlah sholat. Maksudnya laksanakan secara sempurna sholat itu. Laksanakan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, memenuhi sunnah dan anjuran-anjuran. Itu sholat. Ketika kita diperintahkan berzakat, Allah berfirman, wa atuz zakat. Serahkanlah sesuatu yang baik, yang agung dalam konteks menunaikan ibadah zakat. Bahkan antarlah zakat itu, karena kata atu antara lain berarti mengantar. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berhaji, redaksinya lain lagi. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ditekankannya haji demi karena Allah. Boleh jadi karena ada orang yang berhaji, ada orang yang melaksanakan umrah bukan sepenuhnya demi karena Allah. Mungkin mau jalan-jalan, mungkin mau dapat gelar, maka Allah menggarisbawahi walillahi 'alan nas hajjul bait. Puasa lain lagi. Dinyatakannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Diwajibkan, tanpa menyebut siapa yang mewajibkannya. Hal ini untuk mensyaratkan bahwa seandainya Allah pun tidak mewajibkan orang berpuasa, maka manusia yang sadar akan manfaat puasa itu, dia akan melaksanakan puasa. Bukankah sekian banyak di antara kita yang berpuasa berpantang untuk tidak melakukan sesuatu demi menjaga kesehatannya? Bukankah ada di antara kita yang berpantang tidak makan karena protes? Bukankah ada di antara kita yang berpantang tidak makan dan minum untuk menunjukkan simpati kepada yang lain? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh dirimu sendiri, sebagaimana orang-orang sebelum kamu mewajibkannya. Jadi walaupun bukan Tuhan. Kenapa? Karena dalam puasa banyak manfaat yang dapat diraih. Digarisbawahi oleh Al-Quran bahwa tujuan puasa itu lah. Ada ayat lain pada ayat Al-Baqarah 185 itu dikatakan la'allakum tashkurun. Saudara, takwa adalah satu kata yang dapat mencakup segala kebajikan. Dia bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai puncaknya. Nabi mencapai puncak ketakwaan. Tapi ada yang baru pada level pertama. Karena itu, orang yang bertakwa pun bisa berdosa. Selama kalau dia berdosa, dia bersegera memohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang yang bertakwa kalau kita meninjaunya dari segi tujuan bertakwa itu tadi. Tapi ada yang kedua, la'allakum tashkurun. Saudara, bertujuan agar kita bersyukur. Syukur adalah melakukan, memelihara sesuatu, mengantar segala sesuatu menuju tujuan penciptaan. Tidaklah bersyukur seorang yang memetik daun kalau tanpa ada tujuan yang benar. Tidak bersyukur seseorang yang menebang pohon kalau tidak ada tujuan yang dibenarkan agama. Karena apa? Bukan tujuan itu yang dikehendaki. Tujuan dari hal-hal tersebut agar supaya terjadi keharmonisan antara
adalah seluruh makhluk-makhluk Tuhan. Demikian tujuan puasa yang tertinggi. Semoga kita dapat mewujudkan